Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur. Prabowo awalnya menceritakan ketika dirinya diperkenalkan dengan Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa. Prabowo mengakui dirinya banyak belajar dari Jokowi terkait politik. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun Diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Baik, dalam sejumlah pidato politiknya, Presiden Prabowo Subianto kerap kali membela dan menyanjung Joko Widodo. Dari mulai menyebut ada pihak yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, hingga bela Jokowi soal ambisi kekuasaan. Apa makna dibalik Presiden Prabowo membela Joko Widodo? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama narasumber kita. Sudah tersebut melalui Zoom, ada Bang Rey Rangkuti, pengamat politik kita. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rey. Waalaikumsalam, ya. Selamat sore Bung Juno. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Bang, kalau kita lihat beberapa hari terakhir, termasuk kemarin ya perayaan HUT Gerindra, bagaimana sebenarnya Pak Presiden membela ya Joko Widodo, Presiden sebelumnya, dan juga di kali ini juga disebutkan tadi dalam acara Muslimat MU, Prabowo juga menyebutkan untuk membela Jokowi untuk tidak menjelekan siapapun pemimpin terdahulu. Anda melihat makna-makna sanjungan ini, apa yang tersirat Bang? Nggak ada, kalau itu kan saya kira semua pemimpin juga akan melakukan hal yang sama. Baik. Bahwa sebaiknya pemimpin-pemimpin terdahulu itu nggak dikuyo-kuyo gitu. Ya. Nah cuma kan kadang-kadang yang jadi pertanyaan kita itu antara mengenang sejarah, mengungkit sejarah, lalu membicarakan sejarah itu dengan kuyo-kuyo itu ada perbedaan yang sangat tegas gitu. Jadi misalnya kalau orang mengatakan bahwa di zamannya ini misalnya di zamannya Pak Jokowi itu tingkat kesenjangan kita begitu tinggi gitu misalnya ya. Di eranya Pak Jokowi itu pemberantasan korupsi menurun. Di eranya Pak Jokowi itu perlindungan kepada kebebasan berpendapat juga menurun gitu ya, dan sebagainya itu dong jangan didefinisikan sebagai kuyo-kuyo gitu loh. Itu bagian dari sejarah yang akan terus melekat di dalam rejim pemerintahannya Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini. Atau ketika orang mengatakan Pak Jokowi adalah presiden yang mempromosikan dinasti politik ke level paling tertinggi di dalam republik ini, yaitu ke level wakil presiden gitu. Itu juga adalah fakta gitu. Jadi itu jangan dibilang kuyo-kuyo. Dan itulah kadang-kadang di kita ini seringkali misalnya disebut kritik itu penting, tapi, nah ini lihat kata tapinya itu yang susah. Kritik itu penting, tapi, nah katakannya harus beradab, ya kan? Tata caranya harus begini. Ya kalau udah pakai tapi, yang diatur tapinya itu, ya perhatiannya orang itu bukan pada substansi kritiknya, perhatian orang itu nanti pada tata cara itu gitu. Nah itulah menurut saya keunikan-keunikan yang terjadi di Indonesia ini ya kan. Kritik boleh tapi ya kan? Baik. Nah Bang, Bang Rey, yang menarik juga bagaimana sebenarnya Pak Prabowo dalam pidatonya kemarin juga menyebutkan bahwa menanggapi ya isu dirinya dikendalikan oleh Jokowi katanya nih. Kita saksikan bersama Bang Rey. Saya katakan di sini
Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden. Kalau kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri, dan Pak Jokowi saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal, saya kabinet beliau 5 tahun. Saya saksi. Pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Bang Rey, itu sudah langsung diklarifikasi Pak Prabowo bahwa tadi kalau beliau tidak dikendalikan ya Bang Rey, dan juga bagaimana sebenarnya beliau mengenal Jokowi. Bagaimana Anda melihat bahwa statement-statement ini kan hadir di ruang publik di tengah banyaknya tudingan terhadap Pak Jokowi, dan juga tadi bagaimana ada 2 matahari misalnya orang menyebutkan. Silakan Bang Rey. Persis, saya kira apa yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu adalah persis yang sekarang ini mulai terjadi. Di mana Pak Prabowo kelihatan mulai lebih tegas ya, memperjelas posisinya sebagai presiden yang secara mandiri dapat membuat keputusan-keputusan. Nah, salah satunya adalah keputusan beliau untuk mengatakan satu, tidak lagi membiayai sementara IKN. Padahal itu dianggap legasinya Pak Jokowi kan. Betul. Itu lagi. Yang kedua, membongkar kasus pagar bambu di laut Tangerang. Dan itu dikait-kaitkan dengan kebijakan atau era atau zamannya Pak Jokowi gitu ya. Yang ketiga, beliau menolak untuk melaksanakan PPN 12% berlaku umum kepada seluruh Indonesia, warga Indonesia. Nah, lalu dibuat secara khusus, padahal itu undang-undang yang dibuat di eranya Pak Jokowi gitu ya. Nah, yang keempat soal kebijakan penjualan gas. Nah, yang dilakukan oleh Pak Bahlil yang kita tahu sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan yang kelima, beliau dengan tegas mengatakan nggak penting-penting amat tuh investasi dari negara asing gitu ya. Padahal kita tahu Pak Jokowi itu adalah presiden yang selalu menginginkan Indonesia harus membuat banyak aturan yang memungkinkan investasi asing masuk ke Indonesia gitu. Jadi mulai serba bertolak belakang gitu antara Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sebenarnya gitu. Kalau saya mungkin sederhanakan sebagai publik melihat bahwa kalau dari analisa dan tadi argumen yang Bang Rey sebutkan bahwa sebenarnya kalau hubungan baik keduanya memang tadi baik, tapi ketika kita bicara kebijakan lawas segala macam tidak dengan itu ya Bang saat ini. Persis. Jadi hubungan mereka ini ya hubungan di antara dua berteman, tapi bukan berarti hubungan politik itu loh kira-kira. Persis. Maka apa yang ditampilkan pada perhelatan Gerindra kemarin itu adalah perhelatan dua orang yang berteman yang memang sama-sama memimpin Republik ini. Maka Pak Prabowo ya tentu menempatkan orang itu pada posisinya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, memberi speak ya seperti nanti kan Pak SBY juga diminta untuk memberi arahan di dalam retreat ya kepala daerah yang akan dilakukan di Magelang itu Pak Prabowo memfungsikan orang sebagaimana fungsinya, kira-kira begitulah. Tapi itu bukan berarti mereka sedang atau berjalan secara politik bersamaan. Kalau kita lihat akhir-akhir ini justru mulai ada suasana di mana Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu mungkin ya bahasa saya saling berbalas pantun gitu. Misalnya kalau kita baca pernyataan Pak Jokowi ya, kita di dalam salah satu podcast, beliau seperti memberi ingatanlah mungkin kepada Pak Prabowo dengan menyebut saya itu waktu memimpin ya tingkat kepuasan kepada saya itu 60%, tapi saya berani loh gitu ya untuk mencabut subsidi BBM misalnya tuh kan, dan membuat tingkat kepuasan saya menurun. Itu seperti mau mengatakan kepada Pak Prabowo, jangan takut ya tingkat kepuasan itu turun demi kepentingan yang dianggap strategis gitu kira-kira. Terima kasih Bang Rey untuk bincang-bincang singkat tadi ya. Personal boleh baik, tapi kalau kita lihat kebijakan memang mulai sudah jalan sendiri seperti itu ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang Rey, sehat-sehat, selamat berakhir pekan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.